Jadi kalau bisa kita lihat di sini di balik klaim turunnya pengangguran, secara realita PHK memang melonjak dan sektor informal mendominasi dari tahun ke tahun gitu ya, dan bahkan cenderung meningkat. Tragedi yang menimpa Afan Kurniawan memperlihatkan bagaimana pekerja informal selama ini yang menjadi penyangga ekonomi di perkotaan, namun tanpa kepastian kerja, upah layak maupun perlindungan sosial. Segera melakukan reformasi fiskal, di mana di sini Presiden Prabowo perlu menerapkan pajak kekayaan ya kepada kelompok super kaya untuk menjalankan fungsi redistribusi, dan kemudian juga pemerintah daerah perlu menunda kenaikan pajak bumi dan bangunan, dan pedesaan dan perkotaan. Dan kemudian juga hentikan subsidi pembayaran PPh 21 kepada anggota DPR dan pejabat negara lainnya. Dan terkait dengan optimalisasi program jaminan sosial, di sini kami mendesak agar segera memberikan bantuan sosial tunai kepada warga miskin dan tidak mampu melalui realokasi dari anggaran Koperasi Merah Putih dan juga makan bergizi gratis. Dengan mengorganize acara diskusi publik ini di tengah situasi yang memang memprihatinkan ya. Tentu kita melihat bahwa dalam beberapa hari ke belakang itu kita melihat terjadi sesuatu yang memprihatinkan, bahkan tragedi ya, dan tentunya itu mencerminkan dari permasalahan dari pembangunan ekonomi sejauh ini gitu. Dan ironinya kalau kita lihat kejadian beberapa hari ke belakang itu memang tidak jauh berselang gitu ya dengan beberapa event-event di negara ini gitu, terutama terkait perekonomian gitu ya, di mana dari event itu sebelumnya pemerintah bereuforia gitu ya, bereuforia terhadap dengan rilis data, kemudian juga pembacaan rancangan APBN 2026 ya, diawali dari mungkin kalau rekan-rekan masih ingat dengan data kemiskinan yang menurun ya, beberapa bulan yang lalu gitu kan. Kemudian juga diikuti dengan angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat ya, sehingga membuat pemerintah berbangga gitu ya dan bereuforia atas pencapaian tersebut. Kemudian juga sidang tahunan MPR, di mana RAPBN 2026 yang sudah dibacakan ya, dan juga kemungkinan diapresiasi oleh para Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Kemudian juga rentetan dari peristiwa penganugerahan Bintang Mahaputra gitu ya, dan tidak berselang terjadilah peristiwa kemarin ya. Nah, itu menunjukkan bahwa realita di lapangan itu jauh dari data-data yang disajikan dan juga sikap ke pemerintah yang bereuforia gitu ya. Nah, kami dari Prakarsa akan coba lebih menjelaskan atau menyampaikan pandangan dari sisi kondisi ketenaga kerjaan dan perlindungan tenaga kerja dan juga jaminan sosial ya. Ini saya izin share screen dari saya memiliki paparan dan beberapa data yang saya tampilkan. Ya, kalau kita lihat dari sisi pasar tenaga kerja di Indonesia, di sini kita melihat tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Faisal bahwa angka PHK itu melonjak ya, terutama dalam 3 tahun terakhir ya. Kemudian juga walaupun di sini secara data terjadi penurunan angka pengangguran, tapi kalau kita coba lihat, kita breakdown dari sisi kualitas pekerjaan yang ada, bahwa didominasi oleh pekerja informal ya. Di sini kalau kita lihat data di Januari 2025 itu jumlah angkatan pekerja sektor informal itu meningkat ya dari tahun 2024 ya, sekitar hampir 60 juta angkatan kerja. Sementara pertumbuhan dari pekerja formal itu bisa dikatakan stagnan dalam 4 atau 5 tahun ke belakang gitu ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini di balik klaim turunnya pengangguran, secara realita PHK memang melonjak dan sektor informal itu mendominasi dari tahun ke tahun gitu ya, dan bahkan cenderung meningkat ya. Sehingga di sini kalau kita lihat bagaimana masyarakat dan pekerja itu menjadi rentan dengan kondisi kerja yang tidak layak. Nah, kalau kita kaitkan dengan peristiwa kemarin yang meregang korban gitu ya, saudara Afan Kurniawan gitu ya, dari ojek online ya, itu adalah realita
krisis pekerjaan layak di Indonesia gitu ya. Di sini kami Prakarsa pernah melakukan riset di mana berdasarkan survei ada kecenderungan masyarakat itu lebih memilih profesi ojol gitu ya sebagai pekerjaan utama ya. Dari sini dari 213 responden sekitar 60% responden mempertimbangkan profesi ojol sebagai pekerjaan utama. Namun kalau kita lihat bagaimana kerja dari ojol itu adalah 26% dari responden pengemudi ojek online itu bekerja lebih dari 48 jam per minggu, di mana klasifikasi waktu tersebut itu dikatakan sebagai eksesif gitu ya, kalau kita lihat berdasarkan standar ILO. Dan secara rata-rata pendapatan ojol itu cenderung menurun ya, kalau dilihat sebelum pandemi itu atau periode 2018-2019 sekitar 309.000 per hari secara rata-rata dan turun ke 175.000 per hari pasca pandemi. Dan yang pentingnya juga adalah bagaimana pekerja informal yang mendominasi ini dan juga kurang dukungan dari pemerintah itu minim terhadap perlindungan ketenaga kerjaan ya. Di sini kami mencatat hanya 12% dari 4,6 juta pekerja platform yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Dan di sini ada definisi dari ILO ya, decent work itu seperti apa ya. Jadi kerja layak itu seperti apa, kerja yang produktif, menghasilkan pendapatan yang adil, memberikan keselamatan, dan juga jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Nah, di sini yang bisa kita tarik kesimpulan adalah di mana krisis pekerjaan layak di Indonesia itu mengakibatkan banyak pekerja ya, khususnya pekerja informal itu terjebak dalam kondisi kerentanan. Dan tragedi yang menimpa Afan Kurniawan memperlihatkan bagaimana pekerja informal selama ini yang menjadi penyangga ekonomi di perkotaan, namun tanpa kepastian kerja, upah layak, maupun perlindungan sosial, dan juga minim dari perhatian pemerintah. Nah, kenapa pekerja informal itu meningkat? Nah, kalau secara data-data makro di sini, memang deindustrialisasi dini ini mendorong krisis pekerjaan layak ya, menjadi salah satu penyebab utama mayoritas pekerjaan di Indonesia ini bersifat informal ya. Nah, terutama dari sisi industri pengolahan atau industri manufaktur ya, yang dalam 10 tahun ke belakang itu dalam tren menurun. Ya, kalau kita lihat dalam time horizon yang lebih panjang lagi, ini penurunannya memang sudah sejak lama gitu ya, terutama di industri pengolahan. Dan juga tentunya karena industri pengolahan turun, mendorong penyerapan tenaga kerja di manufaktur menurun. Dan kalau kita lihat dari sektor-sektor ini, hampir atau mayoritas dari sektor itu mengalami perlambatan dan juga mengalami perlambatan dari sisi penyerapan tenaga kerjanya gitu. Nah, ini juga yang kami soroti adalah terkait dengan perlindungan sosial yang berkeadilan gitu. Nah, pemerintah tentunya perlu memastikan pekerja, khususnya pekerja informal, itu memiliki akses terhadap perlindungan sosial. Apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini itu adalah masih terfokus pada pemberian bantuan sosial, bukan jaminan sosial. Kemudian juga dari sisi active labor market policies ya, di sini masih terdapat gap kebijakan terhadap akses terhadap pekerjaan gitu ya. Dan banyak beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya minimnya perlindungan sosial di Indonesia ini gitu. Di sini kami memandang bahwa merekomendasikan bahwa pemerintah perlu mengembangkan kerangka kerja layak yang menjamin mencakup upah dan jam kerja yang layak ya, serta perlindungan keselamatan kerja, kemudian untuk regulasi setingkat undang-undang untuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja platform digital dengan skema tripartit, kemudian integrasi yang luas,
skema BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, termasuk 4,6 juta pekerja platform digital dengan mekanisme kontribusi yang proporsional, kemudian juga menjalankan program padat karya tunai secara masif, secara nasional yang menyasar angkatan kerja muda, angkatan kerja ter-PHK, dan kelompok pengangguran lainnya, dan kemudian mengakselerasi kepastian hukum yang mengintegrasikan standar bisnis dan hak asasi manusia dan lingkungan, ya, untuk menciptakan kepastian dan menciptakan kelayakan kerja dan juga investasi dan menjamin perlindungan hak masyarakat dan kelestarian ekologis. Kemudian juga yang penting untuk dilakukan adalah dari sisi pencari kerja, bahwa perlu penguatan mekanisme dukungan para pencari kerja dengan sistem kartu prakerja yang tidak hanya dikembangkan terkait pelatihan, tapi juga bagaimana program prakerja itu bisa menjalankan program pemagangan atau on-the-job training hingga kontrak kerja. Namun untuk reformasi yang sifatnya mendesak adalah kami di sini juga ingin menyampaikan bahwa segera melakukan reformasi fiskal, di mana di sini Presiden Prabowo perlu menerapkan pajak kekayaan, ya, pada kelompok super kaya untuk menjalankan fungsi redistribusi, dan kemudian juga pemerintah daerah perlu menunda kenaikan pajak bumi dan bangunan, dan pedesaan dan perkotaan. Dan kemudian juga hentikan subsidi pembayaran PPh 21 kepada anggota DPR dan pejabat negara lainnya. Dan terkait dengan optimalisasi program jaminan sosial, di sini kami mendesak agar segera memberikan bantuan sosial tunai kepada warga miskin dan tidak mampu melalui realokasi dari anggaran Koperasi Merah Putih dan juga makan bergizi gratis. Kemudian juga memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal khususnya.